من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Sudah berzikir tapi hati tetap gelisah atau tidak tenang. Bagaimana solusinya? Ini dilihat pada dua sudut. Seperti obat ya. Obat itu kadang kalau kita minum tidak bermanfaat. Kenapa? Ada dua masalah. Mungkin obatnya tidak cocok, atau mungkin badannya tidak cocok menerima obat. Tidak cocok apa? Menerima obat. Iya. Sama dengan zikir. Zikir itu selalu bagus zikir. Tetapi yang masalah apa? Seorang ketika mengucapkan zikir itu, dia tidak menghayatinya dengan baik. Dia tidak memahami makna zikir yang dia baca. Hanya bergerak di lisannya tetapi tidak masuk ke hatinya. Ini akan menjadikan zikir itu kurang bermanfaat. Menjadikan zikir tersebut apa? Kurang bermanfaat. Iya. Jadi dia membaca zikir dengan baik. Kemudian kalimat zikir yang dia baca itu dia tepat sesuai dengan sunnah. Kalau zikirnya terikat dengan tempat dan waktu, dia lakukan di tempat dan waktunya. Kalau zikirnya zikir mutlak, dia lakukan secara mutlak, tidak ada masalah. Itu sudut yang pertama. Kemudian sudut yang kedua, kadang dia perlu memeriksa hal-hal yang lain pada dirinya. Mungkin ada hal yang lain yang menyebabkan zikir ini tidak bermanfaat bagi dirinya. Misalnya di hatinya kurang pengagungan kepada Allah. Di hatinya misalnya ada dari riya, apalagi kalau dia jatuh dalam amalan-amalan kesyirikan, atau di dalam hatinya kecintaan terhadap dunia lebih besar, atau di dalam hatinya banyak kebencian, kedendam, atau ketidaksukaan pada manusia, pada orang-orang. Ya. Ini hal-hal yang di dalam hati kadang memberi pengaruh. Tapi secara umum jangan dia berputus asa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syariat, menurunkan kepada kita Al-Qur'an itu bukan untuk membuat kita sengsara, tapi untuk membahagiakan kita. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepada engkau Nabi Muhammad untuk membuat kamu sengsara. Dan Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Iya. Jadi kalau dia alami hal yang seperti ini, paling tidak fikih dia di dalam menata hatinya adalah dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fikih yang paling sedikit yang harus dia miliki di dalam menata hati. Itu namanya husnudzan, berbaik sangka. Dan su'udzan itu dosa. Su'udzan itu banyak sekali bentuknya. Banyak sekali bentuknya. Dan jangan sekali-sekali ada yang merasa dirinya aman dan selamat dari su'udzan. Kadang kita su'udzan kita tidak sadar. Itulah pentingnya kenapa selalu membahas pembahasan tauhid, sebab hati ini perlu selalu disirami dengan hal-hal yang membungkusnya, mengingatkannya, membuatnya bersemi di atas tauhid dan keimanan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.